Bu Neni, baik. Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar Bu Neni? Alhamdulillah baik juga. Di kesempatan Alhamdulillah. ini kita bisa bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Iya, Bagaimana? iya Bu. eh Saya sebetulnya ingin ngobrol sama Ibu. ya, ada yang bisa saya bantu, Bu Anita? Setelah pertemuan Bu, kita jadi kemarin. terima kasih Bu Neni udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kegelisahan saya dalam pembelajaran di sekolah gitu Bu. Eh, Sebetulnya saya merasa sedikit tegang karena tantangan di sekolah sekarang semakin banyak di pekerjaan saya. Jadi saya ingin mencari sebuah solusi yang betul-betul efektif gitu Bu untuk menyelesaikan masalah ini. Yang paling utama masalah yang sedang saya hadapi ini adalah saya tidak bisa melakukan presentasi dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan harapan gitu Bu. Itu sih Bu Baik, masalah saya. berdasarkan apa yang saya dengar dalam pertemuan kita hari ini, hargai sekali kejujuran Bu Anita. Apabila Bu Anita berkenan, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Jadi saya punya tujuan untuk pembicaraan kita kali ini, saya ingin bisa meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi, terutama public speaking gitu. Saya ingin bisa berbicara dengan jelas, lantang, dan tepat sasaran. Seperti itu Bu Neni. Baik, jadi ingin meningkatkan public speaking dan presentasi ya, Bu ya, di depan audiens ya. Seperti apa kemampuan presentasi yang Bu Anita inginkan? Yang saya inginkan itu ketika berbicara itu lancar, ada kontak mata, tidak ada rasa gugup, dan juga tentu saja maunya ada feedback positif gitu dari audiens Bu Nani. Nah, bagus sekali apa yang menjadi tujuan Bu Anita ya. Eh, dari tujuan Bu Anita ini, apakah ada ukuran keberhasilan yang Bu Anita inginkan dari opsi coaching untuk kali ini? Mm-mm. Ya, saya ingin mencari solusi strategi yang tepat supaya saya bisa meningkatkan kemampuan saya tanpa rasa gugup ketika berpresentasi di depan guru-guru atau juga di depan orang tua murid gitu Bu. Baik, baik, baik. Oke, Bu Anita, mungkin kita mulai dulu dengan kegiatan itu. Kita identifikasi dulu mungkin ya dari Ya. apa menjadi permasalahan Bu Anita dan bila nanti tercapai tujuan Bu Anita itu apa. Nah, apa yang membuat Bu Anita merasa kesulitan dalam presentasi? Ya, yang membuat saya kesulitan dalam presentasi itu kadang-kadang kalau saya lagi gugup, tiba-tiba kata-kata itu semua hilang di dalam kepala saya. Jadi kayak ngeblank gitu. Itu, Bu. Ya, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu Anita, bagaimana perasaan itu tiba-tiba muncul gitu, sampai Iya. kata-kata itu hilang. Um, mm-mm. Jadi kadang-kadang saya tuh blank itu ketika saya berusaha terlalu keras karena saya takut orang-orang kecewa atau tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, itu membuat saya jadi gugup. Baik-baik, saya sangat Ya, memahaminya. Terus untuk bagaimana cara Bu Anita untuk menghadapi situasi tersebut? pertanyaan-pertanyaan Bu ini jadi membuat saya merenung ya. Kadang-kadang ketika saya menghadapi tantangan itu, jadi saya ingin menyusun kembali gitu. Kok bisa seperti itu gitu. Saya jadi merasa didengar sama Bu Neni ya. Dan saya juga jadi berpikir bahwa memang rasa gugup itu muncul karena saya merasa tertekan aja gitu. Seperti itu Bu Neni. Oh iya, mungkin kita bisa mencari sama-sama solusinya ya untuk mengatasi hambatan yang Bu Anita alami saat presentasi ya. Apakah hal lain yang ingin Bu Anita tambahkan atau ingin diungkapkan?
Ya mungkin sharing aja ya Bu Neni gimana caranya supaya saya lebih percaya diri, lebih terampil saat presentasi dan saya yakinlah dengan bimbingan Bu Neni yang mungkin lebih paham dalam hal ini, jam terbangnya lebih banyak, saya yakin saya bisa menemukan solusi gitu Bu. Amin. Terima kasih atas kepercayaannya. Baik, kita mungkin melanjutkan, tadi kan sudah kita identifikasi ya, bahwa Bu Anita itu suka hilang kata-kata saat presentasi karena gugup gitu ya, atau menghadapi audiens gitu ya. Nah, mungkin Betul. kita bisa mulai dengan rencana aksi Bu Anita. Eee, apa rencana Bu Anita dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Anita inginkan? Hmm, kalau rencana setelah saya pikir lagi kayaknya saya akan lebih baik tampil di depan orang lain kalau saya mempersiapkan presentasinya dengan baik. Terus tentu saja saya harus latihan di depan cermin sebelum ada orang-orang yang melihat dan kemudian juga tampil di depan teman yang memang dekat dengan saya supaya saya tidak malu dan tidak gugup dan juga tentu saja saya dapat feedback atau masukan dari teman saya itu. Mungkin itu Bu strateginya ya. Kalau menurut saya sudah bagus sekali ya, apa yang strategi yang sudah direncanakan oleh Bu Anita. Itu di antara strategi yang sudah Bu Anita rencanakan gitu ya, adakah prioritas yang Bu Anita miliki dalam rencana aksi ini? Untuk rencana aksi ini mungkin yang menjadi prioritas langkah pertama tentu saja saya harus membuat presentasinya dulu, menyiapkan materi presentasinya dengan benar-benar mendalam, dan kemudian setelah itu baru saya berlatih di depan cermin. Saya percaya kalau ketika materinya sudah bagus dan kalau saya sudah berlatih, itu akan bisa membantu saya mengatasi rasa gugup karena saya sudah betul-betul menguasai materinya gitu, Bu. Iya, betul ya. Jadi kita sudah siap, misalnya Bu Anita itu sudah siap, materinya sudah siap, secara mental juga sudah siap dan sudah berlatih ya. Nah, untuk selanjutnya, Bu Anita pasti punya strategi ya. Apa strategi yang Bu Anita gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang Bu Anita harapkan? Ya, selain tadi kayaknya selain saya mencoba berlatih, selain saya mengumpulkan materi yang baik, tentu saya harus juga mencontoh presentasi-presentasi yang sudah bagus yang berseliweran di media sosial atau juga di media YouTube. Jadi langkah-langkah saya mungkin yang pertama juga saya mencari referensi cara berpresentasi yang baik, kemudian juga mencari referensi materi presentasi yang bagus, dan juga latihan dengan intonasi dan gerakan tubuh yang sesuai gitu ya, supaya tidak terlihat kaku. Ya, dan rencananya mau minta itu yang tadi feedback positif dari feedback mau positif ataupun negatif juga boleh, karena dari teman mungkin lebih enak kali ya. Seperti itu Bu Reni. Iya, betul sekali sih yang diungkapkan oleh Bu Anita. Kalau kita mempresentasikan sesuatu, pasti kita mengharapkan feedback yang baik dari audiens ya. Langkah-langkah itu sudah sangat baik ya Bu Anita ya. Jadi rencana aksi yang terstruktur dan fokus ya pada tujuan kita yang dibantu Bu Anita. Jadi mengatasi tantangan dan atau hambatan ya, yang Bu Anita alami saat ingin mencapai tujuan presentasi yang berkualitas ya, yang bisa membuat audiens itu sangat tertarik untuk fokus mendengarkan dan memberikan feedback yang positif atau yang baik. Nah, Betul setelah sekali. Bu Anita melakukan presentasi dan dengan strategi untuk mencapai tujuan presentasi yang Bu Anita harapkan gitu ya. Sekarang Betul. mari kita tentunya ada tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, apa komitmen Bu Anita terhadap rencana aksi yang sudah Bu Anita buat? Ya, komitmen saya tidak akan asal-asalan lagi menyiapkan presentasi, tidak akan, membuat presentasi semalam sebelum saya presentasi, dan juga saya komitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih berlatih tadi di depan cermin,
dan juga mencari feedback, masukan dari teman atau mentor gitu. Seperti itu Bu Neni. Iya, berdasarkan cerita Bu Anita di sini tidak sendiri ya. Nah, tentunya di situ kan berkolaborasi dengan pihak lain. Menurut Bu Anita ini siapa yang bisa dilibatkan dan apa yang dapat membantu Bu Anita dapat menjaga komitmen ini? Saya seperti yang tadi saya ceritakan, untuk menjaga komitmen saya akan meminta bantuan teman, mentor sama mentor. Ini yang saya sebut mentor adalah para PKS yang lebih sepuh dari saya, lebih senior. Jadi Senior. bisa memberikan masukan dan juga ngasih beberapa informasi-informasi yang saya butuhkan dalam berlatih presentasi. Dan saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong saya supaya lebih termotivasi gitu untuk membuat saya melakukan perbaikan terus gitu Bu Neni. Baik, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dengan kegiatan setelah coaching ini? Setelah kegiatan coaching ini maksud saya. Bagaimana? Iya, tindak lanjutnya setelah saya melakukan presentasi, saya akan lihat dan apakah pesertanya antusias atau tidak gitu ya. Kemudian setelah itu ya kayaknya saya akan ngobrol lagi sama Bu Neni seperti apa hasilnya. Kita akan ceritakan apakah pertemuan kita berhasil atau tidak. Saya harap berhasil. Semoga saya bisa presentasi karena saya jadi menemukan sebuah strategi dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Neni ini. Jadi saya jadi tahu kelemahan saya di mana dan apa yang harus saya lakukan. Itu membuat saya jadi menguraikan benang yang kusut gitu. Jadi saya sudah menemukan cara dan rencana aksi. Terima kasih Bu Neni. Luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memberikan yang baik ya untuk Bu Anita. Amin. Sampai tujuan Bu Anita memberikan atau melakukan kegiatan presentasi yang berkualitas, yang bisa membuat audiens memberikan feedback yang baik dan fokus. Kita tunggu untuk pertemuan berikutnya, mudah-mudahan dengan cerita yang amazing lagi. Sampai ketemu lagi Bu Anita. Terima kasih banyak Bu Neni sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sampai ketemu lagi. Oke, assalamualaikum.